Pada episode sebelumnya, Huo Yuanjia melarang Wen Fa ikut naik kereta kuda yang Yuanjia dan murid-muridnya, karena dia tak mau melibatkan Wen Fa ke dalam masalah yang dia hadapi. Meskipun dilarang, Wen Fa berusaha agar bisa ikut Yuanjia. Akhirnya pun Wen Fa berhasil naik ke kereta kuda tersebut. Mengetahui hal tersebut, Yuanjia pun menyuruh Gaoqi untuk memaksa Wen Fa turun dari kereta kuda, dan Wen Fa pun berhasil dipaksa turun. Mereka pun pergi melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Wen Fa sendiri. Sesampainya di dekat tembok besar Cina, Yuanjia pun meminta berhenti turun dari kereta kudanya untuk berjalan di tembok besar. Dia juga meminta agar semua murid-muridnya mengikutinya. Sesampainya di tembok besar, dia pun menjelaskan alasan dia melarang Wen Fa ikut dengannya. Ia juga meminta ke murid-muridnya yaitu Zhen Sheng, Gaoqi, Dayu, dan Xiao, agar tidak ikut dengannya lagi. Meskipun mereka membujuk agar bisa ikut, namun Yuanjia bersikeras menolaknya. Akhirnya Yuanjia pun pulang seorang diri. Sesampainya di tengah jalan, dia pun berpapasan dengan kakaknya bernama Yuandong. Yuandong melarang Yuanjia pulang ke rumah, karena rumahnya sudah dikepung ratusan prajurit yang dipimpin oleh Yingxi. Yuandong berpesan bahwa tidak ada yang boleh pulang ke kediaman keluarga Huo. Dan dia pun memberikan sekantong uang kepada Yuanjia untuk bekal. Adegan beralih ke rumah Yuanjia yang sudah dikepung. Di sana terjadi perdebatan antara ayah Yuanjia bernama Yang Huo Endi dan Yingxi. Perdebatan pun berlangsung memanas hingga Yingxi pun menyuruh para prajurit untuk menahan Huo Endi. Saat itu pun muncullah Nona Wang yang merupakan calon istri dari Yuanjia. Kini perdebatan terjadi antara Yingxi dengan Nona Wang. Setiap perkataan Yingxi pun berhasil dipatahkan oleh Nona Wang, dan situasi yang tadinya memanas pun berhasil mereda. Yuanjia yang dilarang untuk pulang pun tinggal di sebuah bangunan bekas kuil. Pada malam hari tiba, di saat dia sedang tertidur, muncullah beberapa orang yang datang dengan cara mengendap-endap. Dan ternyata mereka ada murid-muridnya yang dengan diam-diam mengikuti Yuanjia. Beberapa hari kemudian, pada suatu pagi hari, di saat murid yang lain sedang berlatih bela diri, Zhen Sheng pun kembali. Dia kembali untuk melaporkan kepada Yuanjia bahwa, saat ini Yingxi sedang sibuk melayani para pejabat asing, sehingga tidak ada waktu untuk datang ke kediaman keluarga Huo. Mendengar hal tersebut, Yuanjia menyuruh murid-muridnya untuk bersiap-siap. Mereka berencana untuk pulang ke rumah di malam hari. Malam hari pun tiba, Yuanjia beserta murid-muridnya pun secara diam-diam pulang ke rumah. Sesampainya di dalam rumah, Yuanjia disambut oleh ayahnya dengan sebuah tombak. Ayahnya marah karena Yuanjia nekat pulang ke rumah. Karena sudah terlanjur pulang, Huo Endi pun memaksa Huo Yuanjia untuk menikah saat itu juga. Karena tidak ingin mengecewakan ayah dan ibunya, Yuanjia pun menuruti permintaan ayahnya. Di saat Nona Wang dan Yuanjia menikah, salah seorang penjaga rumah melaporkan bahwa rumah mereka sudah dikepung oleh ratusan prajurit yang dipimpin oleh Yingxi. Bukan hanya para prajurit istana, para tentara asing pun juga membantu Yingxi untuk menangkap Yuanjia. Saat Yuanjia ingin menghadapi Yingxi, dia pun dilarang oleh ayah. Ayahnya pun menyuruh Yuanjia dan murid-muridnya serta para wanita dan anak-anak untuk kabur. Ayahnya pun memberitahu bahwa ada pintu rahasia di rumahnya dan menyuruh mereka untuk segera pergi melewati jalan tersebut. Episode keempat pun sampai di sini, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tunggu alur cerita episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.